wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Savitri dengan NIM 200180052 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas kuis dari MK Kecerdasan Bisnis dengan dosen pengampu Angga Pratama Eskom MMSI. Nah, saya ingin membahas 4 poin, yaitu kecerdasan bisnis, komponen di dalam kecerdasan bisnis, ETL atau Extract Transform Load, dan PDI, Pentaho Data Integration. Poin yang pertama adalah kecerdasan bisnis. Apa itu kecerdasan bisnis? Kecerdasan bisnis atau business intelligence adalah suatu ilmu yang mendukung pengambilan keputusan pada organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Para ahli yang pertama adalah Robert Half, mengatakan business intelligence adalah peran yang membuat hasil analisa pada sebuah bisnis agar dapat dijadikan rujukan perusahaan dalam bekerja sama dengan staf lainnya. Lalu Vercelis mengatakan business intelligence adalah set model matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data yang berguna untuk proses pengambilan informasi serta keputusan kompleks. Sekarang kita akan memasuki sejarah inteligensi bisnis yang pada awalnya ditemukan oleh Richard Miller Defense dalam Encyclopedia of Commercial and Business Anecdotes. Defense menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan bagaimana seorang banker, Sir Henry Furness, mendapatkan profit dengan memainkan informasi tentang lingkungannya. Sebelum kompetitornya, ia berkata, sepanjang Hollandia, Flanders, Prancis, dan Jerman, dia memelihara rentetan inteligensi bisnis yang komplit dan sempurna. Berita-berita dari banyak pertempuran pertama kali diterima olehnya dan jatuhnya Namur menambah keuntungannya berkat penerimaan paling awal dari berita. Kemampuan untuk mengumpulkan dan bereaksi berdasarkan informasi yang diterima, suatu kemampuan yang Furness sangat handal, sampai sekarang masih menjadi jantung dari intelijen bisnis. Inteligensi bisnis seperti yang dipahami sekarang dikatakan telah berkembang dari sistem pendukung keputusan atau SPK yang mulai dari tahun 1960-an dan berkembang sepanjang pertengahan 1980-an. SPK berasal dari model dibantu oleh komputer yang dibuat untuk membantu dalam pembuatan keputusan dan perencanaan. Dari SPK, gudang data, sistem informasi eksekutif, OLAP, dan inteligensi bisnis muncul menjadi fokus pada akhir 80-an. Pada tahun 1988, konsorsium Italia, Belanda, Prancis, dan Inggris melaksanakan pertemuan internasional tentang analisis data ragam cara di Roma. Tujuan utamanya yaitu untuk mereduksi beragam dimensi menjadi satu atau dua dengan mendeteksi pola pada data yang dapat dipresentasikan pada pembuat keputusan manusia. Pada tahun 1989, Howard Dresner atau dikenal sebagai analis Gartner Group mengajukan inteligensi bisnis sebagai istilah umum untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuatan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem bantu berdasarkan fakta. Baru pada 90-an, penggunaan ini menyebar luas seluruh dunia. Sekarang kita akan membahas perbedaan intelijen kompetitif dan inteligensi bisnis. Walaupun istilah inteligensi bisnis terkadang sinonim untuk inteligensi kompetitif karena keduanya mendukung pembuatan keputusan. Intelijen bisnis menggunakan teknologi, proses, dan aplikasi untuk menganalisis data terstruktur dan proses bisnis yang umumnya internal. Sementara inteligensi kompetitif mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi dengan fokus topik pada pesaing perusahaan. Jika dipahami secara luas, inteligensi bisnis bisa mengikutkan bagian dari inteligensi kompetitif. Lalu bagaimana dengan perbedaan inteligensi bisnis dan analitis bisnis? Inteligensi bisnis dan analitis bisnis terkadang digunakan bergantian, tetapi ada definisi alternatif. Salah satu definisi membedakan keduanya adalah menyatakan bahwa istilah inteligensi bisnis mengacu pada mengoleksi data bisnis untuk menemukan informasi terutama lewat mengajukan pertanyaan, laporan, dan proses analitis daring. Analitis bisnis di sisi lain menggunakan alat statistik dan kuantitatif untuk pemodelan yang prediktif dan bisa dijelaskan.
Dalam definisi alternatif, Thomas Davenport, Profesor Manajemen dan Teknologi Informasi di Babson College, berargumen bahwa inteligensi bisnis seharusnya dibagi menjadi querying, pelaporan, pemrosesan analitis daring atau online analytical processing atau sering disebut OLAP, sebuah alat peringatan dan analitis bisnis. Dalam definisi ini, analitis bisnis adalah bagian dari intelijen bisnis yang berfokus pada statistik, prediksi, dan optimisasi. Jenis elemen yang pertama adalah data dari lingkungan bisnis, yaitu bisnis harus berurusan dengan data terstruktur dan tidak terstruktur dari banyak sumber, termasuk data besar. Data perlu terintegrasi dan diorganisasikan sehingga dapat dianalisis dan digunakan oleh pembuat keputusan manusia. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Landasan dasar yang mendasari bisnis intelijen adalah kuat sistem basis data yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Data dapat disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan, serangkaian data yang saling terkait atau platform analitik. Yang tiga, perangkat analisis bisnis. Seperangkat alat perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, merespon pertanyaan yang diajukan manajer, dan melacak kemajuan bisnis dengan menggunakan indikator kinerja utama. Penggunaan metode manajerial, perangkat keras dan lunak bisnis intelijen hanya sepintar manusia yang menggunakannya. Manajer memaksakan urutan pada analisis data dengan menggunakan berbagai metode manajerial yang menentukan tujuan bisnis strategis dan menentukan bagaimana kemajuan akan diukur. Ini termasuk manajemen kinerja bisnis dan pendekatan balance scorecard yang berfokus pada indikator kinerja utama dengan perhatian khusus kepada pesaing. Selanjutnya, platform pengiriman MIS, DSS, ISS. Hasil dari bisnis intelijen dan analitik disampaikan kepada manajer dan karyawan dalam berbagai cara, tergantung pada apa yang mereka perlu ketahui untuk melakukan pekerjaan mereka. MIS atau Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan, DSS, dan Sistem Dukungan Eksekutif, ISS, memberikan informasi dan pengetahuan kepada orang dan tingkat yang berbeda di perusahaan, karyawan operasional, manajer menengah, dan eksekutif senior. Di masa lalu, sistem ini tidak dapat dengan mudah berbagi data dan dioperasikan sebagai sistem independen. Saat ini, intelijen bisnis dan alat analisis dapat mengintegrasikan semua informasi ini dan membawanya ke desktop, manajer, dan platform seluler. Selanjutnya, interaksi antar pengguna. Pelaku bisnis sering belajar lebih cepat dari representasi visual data daripada dari laporan kering dengan kolom dan baris informasi. Suite perangkat lunak analitik bisnisan ini dilengkapi alat visualisasi data seperti grafik kaya, bagan, dashboard, dan peta. Mereka juga dapat mengirimkan laporan tentang ponsel dan tablet serta di portal web perusahaan. Perangkat lunak BA menambahkan kemampuan untuk memposting informasi di Twitter, Facebook, atau media sosial internal untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengaturan grup online daripada dalam pertemuan face-to-face. Contoh aplikasi dalam perawatan kesehatan, analisis bisnis dapat digunakan untuk mengoperasi dan mengelola sistem informasi klinis. Ini dapat mengubah data medis dari serangkaian metode analisis yang membingungkan menjadi informasi yang berguna. Analisis data juga dapat digunakan untuk menghasilkan sistem pelaporan kontemporer yang mencakup indikator kunci terkait pasien, tren historis, dan nilai referensi. Analisis keputusan mendukung keputusan manusia dengan analisis visual yang digunakan oleh pengguna untuk mencerminkan penalaran. Analitik deskriptif memperoleh wawasan dari data historis dengan pelaporan, kartu skor, pengomplokan, dan lain-lain. Analitik prediktif menggunakan pemodelan prediktif menggunakan teknik statistik dan pembelajaran mesin. Analitik preskriptif merekomendasikan keputusan menggunakan pengoptimalan, simulasi, dan lain-lain. Sekarang kita akan bahas user interface atau dashboard. Satu kategori dari aplikasi bisnis intelijen akan memonitoringkan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan menggunakan format typically dan graphical gadget. Manfaat user interface adalah menjadi sebuah jembatan antara pengguna dengan aplikasi. Jadi semua yang Anda lihat dan dapat bereaksi di dalamnya maka disebut dengan tampilan antarmuka atau UI. Yang kedua, meningkatkan branding sebuah perusahaan, di mana nilai suatu produk perusahaan dapat kalian ketahui dengan jelas produk atau layanan bisnis perusahaan tersebut.
UI di sini berperan penting dalam memberikan tampilan visual yang menjadi ciri khas atau identitas dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Di sini dapat meningkatkan keuntungan atau profit sebuah bisnis. Antar muka pengguna yang berkualitas merupakan tampilan yang dapat memberikan peningkatan dalam keberhasilan dan pencapaian bisnis. Sehingga kita dapat mengetahui dan menyusun manajemen aplikasi. Apakah tampilan desain aplikasi yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan produk atau perlu diimprovisasi lagi. Sekarang kita akan bahas karakteristik user interface. Yang pertama adalah jelas dan konsisten. User interface adalah tampilan antar muka pengguna untuk proses interaksi pada sebuah aplikasi. UI yang baik tentu akan menampilkan komposisi desain dan konten yang jelas. Jelas dalam artian adalah mudah dipahami oleh pengguna, serta memiliki struktur desain yang konsisten. Misalnya, dalam penerapan atau implementasi layout, gambar, konten, section, warna, dan lain sebagainya. Kedua, responsif dan menarik. Karakteristik ini memiliki antarmuka pengguna yang responsif dan menarik. Di sini dimaksudkan dapat dijalankan di berbagai perangkat dan tampilan tersebut mampu untuk menyesuaikan bentuk ukuran dari perangkat. Menarik di sini dapat berarti penyajian konten dan desain mampu untuk membuat pengguna merasa nyaman untuk terus berada dalam aplikasi tersebut. Pastikan jika ingin membuat suatu aplikasi atau website itu harus sesuai. Yang ketiga, terstruktur dan efisien. Terstruktur di sini adalah UI mampu untuk memberikan tampilan yang mendukung dari aplikasi tersebut. Alur jalannya proses aplikasi menjadi lebih mudah dengan adanya UI tersebut. Efisien di sini berarti antar muka yang dibuat mampu untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pengguna. Pastikan untuk membuat interface yang dapat memudahkan pengguna dalam mendapatkan tujuan mereka yang inginkan. Dan yang keempat, tepat sasaran. Yang dimaksud di sini adalah UI yang telah Anda buat memiliki kesesuaian dengan produk yang akan kalian tawarkan atau publikasikan. Tujuan akhirnya supaya antar muka yang ditampilkan dapat mendukung dan juga meningkatkan nilai jual produk tersebut. Yang terakhir adalah mudah diolah. Makna di sini adalah ketika Anda melakukan kesalahan atau ingin mengubah beberapa tampilan karena suatu alasan, maka UI yang baik dapat memberikan kemudahan dalam proses editingnya. Yang terakhir adalah Business Performance Management. Berfungsi menyediakan tool-tool yang dibutuhkan untuk mengelola aplikasi mereka. Dalam literatur sekarang, apa bedanya Business Performance Management dan juga Business Intelligence? Di sini kita akan membahas perbedaan Business Performance Management dan juga Business Intelligence. Ketika BPM pertama kali diperkenalkan sebagai suatu konsep terpisah, ada suatu kebingungan mengenai perbedaan antara BPM dan BI. Apakah BPM adalah istilah baru untuk konsep yang sama? Dan apakah BPM adalah generasi berikutnya dari BI? Kebingungan tersebut masih bertahan hingga kini karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, BPM dipromosikan dan dijual oleh perusahaan-perusahaan yang juga menjual berbagai perangkat software dan tools dari Business Intelligence. Business Intelligence telah berkembang sehingga banyak perbedaan awal di antara keduanya yang tak lagi kelihatan. Yang dimana Business Intelligence sudah terbiasa berfokus pada lingkup departemental daripada project dengan lingkup enterprise. Sekarang kita akan bahas poin yang ketiga, yaitu ETL. Apa itu ETL? ETL atau yang sering disebut Extract Transform Load adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Singkatnya, sistem ETL adalah dasar dari pengolahan data, khususnya Big Data. ETL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an untuk mengintegrasikan proses pemuatan data ke dalam superkomputer untuk dianalisis lebih lanjut. Sejak akhir 1980-an hingga pertengahan 2000, ETL menjadi proses utama untuk membuat gudang data yang mendukung aplikasi Business Intelligence. Di mana sekarang ETL lebih direkomendasikan untuk menyimpan data yang lebih kecil. Hingga saat ini ETL lebih direkomendasikan untuk menyimpan data yang lebih kecil dan tidak memerlukan pembaruan terlalu sering. Alternatifnya, kamu bisa menggunakan data integrasi lain seperti ELT, CDC, dan visualisasi data untuk mengelola data real-time dan selalu berubah. Lalu apakah ETL tersebut penting? ETL
ETL adalah salah satu proses yang bisa membantu mereka semua. Lewatnya berbagai informasi bisa diambil dan dimanfaatkan. Dengan begitu, keputusan bisnis yang tepat pun bisa dibuat. Tak ada lagi pihak yang meraba-raba dalam kegelapan atau yang sering disebut asal nembak. Nah, sekarang kita akan bahas cara kerja ETL. Yang pertama, extraction. Langkah pertama bernama extraction ini layaknya seperti kalian mengambil data dari berbagai sumber. Contohnya server SQL, XML, atau Flatfly. Nah, setelah diambil, kamu tak serta-merta menaruhnya di warehouse. Tempat untuk data ini adalah staging area. Mungkin kalian bertanya, apa pentingnya langkah itu dalam ETL? Bukankah lebih cepat jika data langsung pergi ke tempat seharusnya? Format dari data tersebut berbeda-beda, belum lagi ada kemungkinan informasi tersebut bersifat korup. Oleh karena itu, kalian wajib menaruhnya di staging area terlebih dahulu. Di sana, langkah selanjutnya pun dilakukan. Langkah yang kedua adalah transformation. Tahap ETL selanjutnya, pada langkah ini data akan diolah sehingga punya satu format yang sama. Biasanya ada 5 hal yang harus dilakukan pada data tersebut. Yang pertama adalah filtering, menyaring data dengan filter tertentu. Yang kedua, cleaning, menyesuaikan format penulisan, misalnya Amerika Serikat diubah menjadi ES. Yang ketiga, joining, ciri data yang serupa menjadi satu. Dan keempat, splitting, memecah ciri data yang berbeda menjadi 2 atau lebih. Dan yang terakhir, sorting, mengurutkan data berdasarkan ciri tertentu. Dengan begitu, informasi yang didapatkan lebih rapi. Mereka pun siap menuju tahap yang selanjutnya. Langkah yang terakhir itu bernama loading. Artinya, data yang selesai diproses masuk ke data warehouse. Kadangkala proses ini terjadi dengan sangat cepat. Tiap data selesai diolah, ia langsung menjalani proses loading. Akan tetapi, kalian bisa mengatur alirannya menjadi beberapa saat sekali. Dengan begitu, tingkat keseringannya bisa kalian atur. Selanjutnya kita akan membahas tentang PDI. Pentaho adalah sebuah perusahaan yang menawarkan produk business intelligence yang menyajikan data integrasi, pelayanan olah, reporting, dashboarding, data mining, dan kemampuan ETL pada Kettle. Nah, PDI tersebut singkatan dari Pentaho Data Integration atau Kettle adalah sebuah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL atau extraction, transformation, dan loading. PDI dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database atau sebaliknya dalam volume yang besar. PDI menyediakan graphical user interface dan drop-drop komponen yang memudahkan user. Kettle sendiri merupakan aplikasi extract, transformation, dan load atau sering disebut dengan ETL. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi BI, Pentaho Data Integration atau PDI. Komponen utama dalam PDI adalah transformation, yang merupakan komponen Kettle yang menangani proses manipulasi aliran data. Semua proses ETL dilakukan dalam transformation. Selanjutnya adalah job, adalah sebuah komponen dari Kettle yang menangani kontrol atas aliran tugas atau flow control. Job terdiri dari satu atau lebih job entry yang dijalankan dalam urutan tertentu. Selanjutnya adalah step, merupakan blok bangunan inti dari transformation. Masing-masing step memiliki fungsi dan tugas tertentu di antaranya. Yang pertama adalah job step. Step yang berjalan secara sekuensial dan lebih terpusat pada kontrol flow secara keseluruhan dari tugas ETL. Selanjutnya, transformation step. Step yang berjalan secara paralel dan lebih fokus pada input atau output data. Selanjutnya, spoon, merupakan Integrated Development Environment atau IDE yang merupakan Graphical User Interface atau GUI, digunakan untuk merancang, mengeksekusi, menyunting, dan menjalankan job dan transformation. Lingkungan kerja Spoon terdiri dari beberapa bagian, diantaranya pull down, menu koleksi menu dari Spoon yang terintegrasi dalam satu toolbar. Welcome screen adalah halaman pembuka Kettle yang berisi informasi mengenai situs Pentaho. Selanjutnya ada pen, adalah command line tool yang khusus digunakan untuk menjalankan dan mengeksekusi file transformasi yang berekstensi KTM. Pen sendiri adalah script dalam bentuk file pen-bed scripts with Windows. Biasanya digunakan jika ingin menjalankan transformation pada saat otomatisasi terjadwal atau schedule automation. Lalu ada kitchen, merupakan command line tool yang khusus digunakan untuk menjalankan job.
Umumnya dijalankan pada saat otomatisasi terjadwal atau schedule automation dipaketkan dalam nama file penbed atau batch script dan pensh bash shell script. Sekarang kita akan membahas fitur Kettle yang mana memiliki utilitas grafik yang dapat digunakan untuk merancang kontrol flow umum maupun data flow. Lalu multi-platform karena dikembangkan di atas Java yang dimana Java berjalan di banyak platform sistem informasi. Dan bersifat concurrent, yaitu setiap row data diambil oleh step yang akan diserahkan secara paralel. Scalable, dapat beradaptasi dengan penambahan kapasitas memori RAM ataupun storage. Koleksi step transformasi dan job cukup banyak. Dan extensible, kita dapat membuat step transformation job baru dengan sistem plugin. Dukungan luas dari berbagai produk database yang terkenal di pasaran baik itu proprietary maupun free open source seperti Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Selanjutnya